Oke, teman-teman semuanya, selamat datang. Selamat malam semuanya. Semoga sudah pada makan malam ya, biar lebih konsentrasi lagi. Kita langsung mulai aja untuk kelas pada malam hari ini. Weh, siapa ini coret-coret? Mungkin Mas Ali bisa bantu untuk hapus coret-coretnya ya. Oke, teman-teman semuanya, kita tiba di bisa dibilang hari terakhir ya, hari terakhir dari judul ini. Jadi ini adalah materi terakhir yang saya sampaikan untuk judul ini. Jadi judul ini berakhir di pertemuan ketiga. Apakah nantinya ada judul lagi? Ada, nanti ada judul lagi. Dan kita coba konsisten memang untuk pembelajaran free ya, yang mungkin lebih ke ini apa namanya slow paced learner ya. Jadi kayak teman-teman itu bisa santai aja, nikmati di sini sambil malam mingguan. Nantinya nggak terlalu untuk ngejar dalam artian bisa buat sampingan gitu. Kalau misalnya teman-teman itu mau fokus, monggo teman-teman bisa ngadain kelas sendiri dalam artian kadang saya memfasilitasi private class untuk yang kelompok ya. Ada beberapa yang minta sih kayak, Kak, saya butuh tapi untuk belajarnya ini mungkin agak ngebut itu gimana? Misalnya sebulan atau 2 bulan itu pengen lebih ke praktikalnya tuh lebih banyak gitu. Ya boleh-boleh aja. Ada yang menyediakan dan memang ada yang memfasilitasi kalau teman-teman itu butuh sertifikat dan seterusnya. Itu ya. Oke, kita mulai saja di pertemuan ketiga ini. Untuk presensi jangan lupa karena ini jadi acuan kita nantinya ketika mungkin kita open project atau mungkin nanti kita bikin project bareng-bareng kayak gini. Saya tahu nanti teman-teman mana yang memang aktif kemudian berminat untuk mengumpulkan portofolio atau mungkin nantinya itu mungkin ada project berbayar dari kami atau saya biasanya yang nerima itu bisa kita eksekusi dengan segera gitu ya. Jadi presensi sebisa mungkin diisi dengan ini apa namanya rutin. Kemudian silakan untuk teman-teman yang nanti punya pertanyaan langsung di Slido ya, jangan nunggu akhir. Boleh nanti misalnya kepikiran sesuatu atau mungkin menanyakan sesuatu itu bisa disampaikan. Untuk malam hari ini kita akan lebih fokus pada perancangan aplikasi, teman-teman. Jadi, setelah kemarin kita itu belajar tentang bagaimana sebuah web itu bekerja, kemudian bahasa pemrogramannya itu caranya kerjanya gimana, kemudian kita sudah bahas runtime juga ya, bagaimana HTML, CSS, sama JavaScript itu dieksekusi. Yang intinya adalah ketika teman-teman membuat website, maka yang diprioritaskan atau yang diamati itu bagian dari apakah nantinya hasilnya HTML, CSS, atau JavaScript ini bagus atau tidak. Teman-teman mau pakai PHP, teman-teman itu nantinya itu mau pakai library kayak React, kayak Nux, kayak Next, dan seterusnya. Ujung-ujungnya atau ujung dari tujuan kita itu HTML itu yang bagus dan baik dan benar gitu ya. Tentunya kita kalau misalnya belajar lebih lanjut lagi ada sistem SEO atau Search Engine Optimization atau ketika kita membuat website itu bisa bagus terbaca di dalam sebuah search engine atau tidak. Teman-teman itu bisa pakai tools-tools yang bisa membantu kayak search engine, SEO site, analyzer, dan seterusnya ya. Nanti tiap situs pencarian kayak Google itu punya aturan sendiri, Bing punya aturan sendiri, Yandex punya aturan sendiri, dan seterusnya. Intinya setiap situs pencari atau search engine itu punya algoritmanya masing-masing. Kalau ditanya situs pencari mana yang paling sering dijadiin acuan tentunya adalah Google. Jadi kalau teman-teman itu mau belajar membuat website yang bagus, dalam artian itu ciri-cirinya, teman-teman itu bisa nantinya itu ke Google ya. Misalnya tinggal diketik aja kayak Google SEO gini kan. Nah, di sini teman-teman itu bisa lihat nanti ada SEO check. Nah, lihat di Google Search Console dan seterusnya. Banyak alatnya yang bisa kita pelajari nanti teman-teman ya. Ada juga nanti aturan-aturan SEO di dalam Google yang harus teman-teman pelajari. Gitu. Jadi ilmunya luas banget. Di sini untuk menjadi profesional tentunya itu mempelajari semuanya dari hulu ke hilir ya atau semuanya. Jadi nggak bisa kita dalam 3 pertemuan ini langsung jago, langsung profesional itu enggak. Tapi setidaknya teman-teman di sini tuh punya acuan. Gimana sih cara bikin yang baik dan benar dan seterusnya itu dari sisi tampilan.
Maka kita masuk ke dalam lebih jauh lagi. Kalau kemarin kita itu fokus ke server tampilan, sekarang kita fokus ke bagian bisnis logiknya ya teman-teman. Jadi kita masuk ke pembahasan gimana sih bikin aplikasi yang baik dan benar. Sebelum kita masuk ke dalam sana, tentunya kita akan membahas sebuah alat yang kita gunakan sama-sama, yaitu database. Jadi kita bahas database dulu, kemudian nanti klasifikasi database dan tata cara penggunaannya. Kemudian kita terjun langsung ke pembuatan atau perancangan aplikasi. Gimana sih kita itu mau bikin aplikasi apa, penggunaan database yang cocok apa, kemudian platformnya bagaimana, cara kerjanya, dan seterusnya. Dalam gampangnya itu analisa singkat ya, belum belum yang analisa dalam, tapi analisa singkat dari luar. Kira-kira kalau kita itu bikin yang seperti ini tuh harus gimana sih tata caranya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke database dan implementasinya. Database di banyak pemrograman atau jenis pemrograman ya, itu terbagi menjadi dua teman-teman. Jadi ada dua database atau jenis database ya. Yang pertama itu SQL atau Structured Query Language. Kemudian yang kedua itu ada NoSQL atau not only ya, not only Structured Query Language. Jadi ada dua. Di sini yang membedakan adalah nantinya itu penggunaannya ya teman-teman. Jadi penggunaannya itu bisa nantinya teman-teman itu analisa, kira-kira tuh teman-teman itu mau membuat aplikasi yang kayak gimana, kemudian nanti tata cara interaksi dengan penggunanya itu seperti apa, itu ditentukan juga oleh database teman-teman, ya. Jadi misalnya kita lihat perbedaan terlebih dahulu di sini SQL dan NoSQL. SQL ini adalah basis data atau database yang berfokus dia itu punya struktur yang tetap ya. Jadi strukturnya itu tetap. Struktur dari SQL sendiri itu secara garis besar itu terdiri dari objek-objek ya. Ada 7 objek dan yang paling penting untuk teman-teman pelajari itu struktur utamanya. Dari mulai dia itu servernya ya, servernya dulu, server SQL. Kemudian nanti ada database, di dalamnya itu ada tabel, di dalam tabel itu ada kolom. Nah, dari tabel tersebut punya data yang mewakili kolom-kolom yang tadi kita buat. Jadi semua struktur SQL atau SQL ini sebutannya biasanya SQL ya kalau di Indonesia. Tapi kalau pelafalannya itu sebenarnya bacanya itu sequel, teman-teman, untuk pendeknya. Nah, sequel ini semuanya itu memiliki susunan yang sama. Ada nanti namanya MariaDB, ada Postgre yang lagi terkenal ya, pakai Postgre. Kemudian ada MySQL, ya kan, punya Oracle. Kemudian punya siapa lagi itu? Punya Microsoft ya, kalau nggak salah Microsoft itu punya MySQL Microsoft sendiri. Kemudian ada SQLite ya, SQLite itu digunakan di HP kita, digunakan di browser dan seterusnya. Intinya susunannya itu sama semua teman-teman. Jadi SQL ini susunannya sama. Yang perlu teman-teman pelajari tadi servernya, kemudian nanti database, tabel, kolom dan juga isi datanya. Kemudian penggunaannya buat apa SQL ini? SQL ini ditujukan untuk aplikasi-aplikasi yang nanti hasil datanya itu sudah jadi atau rapi teman-teman. Misalnya adalah data transaksi ya, data transaksi. Misalnya dia itu berurutan. Jadi SQL ini lebih bagus kalau teman-teman itu pakai di aplikasi-aplikasi yang nantinya akan teman-teman proses atau olah ya. Jadi datanya itu mau diolah. Karena apa? Karena susunan dari kolom tadi itu udah rapi sehingga memudahkan kita untuk cleaning. Nah, ini kelebihan dari SQL. Makanya banyak perusahaan menggunakan SQL. Kalau NoSQL gimana Kak? Kalau NoSQL ini adalah not only SQL yang artinya susunannya itu tidak hanya seperti SQL. Untuk susunan dari NoSQL ini banyak sekali ya. Jadi nggak cuma tadi kayak SQL tadi yang punya server, database, kolom, dan seterusnya. NoSQL ini punya berbagai macam tipe perancangan atau rancangan skema ya.
Ada yang dia itu sifatnya kunci dan nilai, kayak misalnya Redis, untuk teman-teman tahu, misalnya kayak Redis ini. Nah ini tipenya key dan value. Jadi kalau teman-teman itu mau pakai Redis itu, dia itu simple banget. Misalnya saya nyimpen data namanya user misalnya ya. Jadi nyimpen data namanya user, nanti tak ambil lagi. Saya pakai user lagi kayak gitu. Nah, jadi simple banget untuk si Redis ini. Ada juga yang digunakan sama Facebook ya. Facebook atau Meta itu pakainya GraphQL, teman-teman. Jadi GraphQL ini adalah sebuah tipe NoSQL yang menggunakan sistem entity ya. Jadi dia itu kayak semacam SQL yang nantinya itu bisa dioptimize oleh query. Jadi database-nya itu fleksibel banget, tingkat keamanannya juga bagus karena udah di-encrypt ya. Kemudian ada lagi, misalnya yang digunakan sama Netflix itu ada Cassandra ya. Salah ya. Cassandra DB. Karena ini, nah ya apa cek Cassandra teman-teman. Nah ini ya, Cassandranya salah orang. Jadi Cassandra ini digunakan sama Netflix teman-teman untuk tipe datanya. Setahu saya, karena saya belum pernah ya pakai Cassandra. Setahu saya dia itu pakai kolom ya. Jadi database-nya base-nya on kolom. On kolom itu kayak apa? On kolom itu kayak susunan Redis tapi di atasnya itu ada parent. Ya, mungkin jarang banget yang pakai juga. Saya juga belum pernah pakai Cassandra ini. Untuk tipe kolom memang tricky banget dan juga ketika sudah gede itu hard to maintain teman-teman. Jadi dari isu tersebut saya jarang pakai. Kalau yang saya pakai itu untuk NoSQL itu kebanyakan yang memang kencang banget kayak GraphQL, kemudian ada Redis. Intinya yang memudahkan lah gitu ya. Kemudian untuk SQL ini kan digunakan untuk analytic processing kan Kak, untuk laporan gitu. Untuk NoSQL ini untuk apa? Untuk NoSQL ini teman-teman itu bisa pakai NoSQL ini nantinya untuk proses-proses yang membutuhkan waktu sangat cepat. Apa aja? Misalnya teman-teman itu bikin game, ya. Jadi kenapa kok database game itu bisa cepat? Ya karena pakai NoSQL ini, teman-teman. Karena dia itu asasnya atau di dalam skema awalnya dia itu memakai format data tipe JSON, di mana nantinya dia itu hanya berupa data saja. Jadi memang database-nya itu nggak gede dan dia itu bisa jadi semacam kumpulan data JSON besar ya. Contohnya adalah real time DB-nya si Google. Nah, itu biasanya banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi chatting. Jadi, kenapa SQL itu nggak digunakan? Nah, ya karena lebih lambat gitu aja. Tapi apakah bisa kita menggunakan SQL untuk aplikasi chatting? Ya bisa-bisa aja, cuma lebih lambat. Untuk WhatsApp itu gimana Kak? Untuk WhatsApp kemungkinan besar karena Meta ya kemungkinan besar GraphQL ya yang digunakan. Tetapi kalau kita lihat secara skema dia itu peer-nya end to end, bisa jadi dia itu store JSON, ditarik ke data kita lokal, udah selesai dihapus di server. Kira-kira kayak gitu. Jadi perpindahan datanya itu ketika pending doang di server gitu teman-teman ya. Jadi untuk SQL dan NoSQL ini teman-teman itu harus bisa mengamati terlebih dahulu. Kira-kira aplikasi saya yang cocok apa sih kayak gitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke rangka yang lebih dalam ya. Jadi di sini SQL ini untuk analytical processing atau hasil akhir yang nantinya itu akan diamati. Untuk NoSQL, ketika teman-teman itu butuh akses data yang cepat, kayak misalnya permainan game, kemudian nantinya itu mungkin aplikasi interaktif ya kan, kayak pindah-pindah kartu dan seterusnya. Pokoknya yang dia itu butuh fleksibilitas tinggi. Karena dia juga nggak teratur ya teman-teman. Jadi nggak teratur seperti SQL. Kadang susunannya itu bisa acak ya. Ada yang namanya itu nanti MongoDB di mana MongoDB itu menyimpan satu database itu untuk satu dokumen atau dokumen based ya. Ini ya di example-nya. Jadi dokumen based untuk MongoDB. Kemudian ada Redis untuk key value, kemudian Cassandra itu kolom ya, base-nya on kolom. Neo4j setahu saya itu GraphQL sama, pakainya Graph ya, atau entity modelnya. Nanti kita belajar untuk menyusun entity atau entitas dari perancangan aplikasinya. Kira-kira kayak gitu. Kemudian untuk SQL sendiri ini saya jelaskan secara ringkas ya, nggak yang kayak lengkap banget.
Di dalam SQL itu ada perintah-perintah yang dikelompokkan menjadi 4. Ya, jadi ada 4 perintah grup, ya, grup perintah yang bisa kita gunakan di dalam SQL. Yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Intinya di dalam SQL DDL itu adalah digunakan untuk nantinya mendefinisikan sebuah objek di dalam SQL. Misalnya adalah database, tabel, kolom. Oke? Jadi di dalam sebuah SQL itu ada nantinya objek-objeknya ya. Ada database, tabel, kolom. Ada juga nanti even ada view dan seterusnya ya. Ada 7. Nanti secara garis besar itu 3 dulu. Ada database, ada tabel, ada kolom. Kalau teman-teman itu ingin eh, create, read, update, delete di dalam objek tersebut, bukan data ya, tapi susunan datanya atau rumahnya, itu teman-teman harus bisa DDL. Jadi kayak create database, create tabel, create kolom, itu adalah fungsi dari DDL. Termasuk nantinya itu untuk mendrop atau menghapus database, menghapus tabel, menghapus kolom, itu masuk ke dalam DDL. Jadi DDL ini yang nantinya itu menyusun susunan dari database yang akan kita buat, itu DDL. Ya, ringkas banget ya. Untuk perintahnya apa aja? Ada create, ada drop, ada buat edit, apa ya namanya? Alter ya, alter. Kemudian apalagi ya paling itu ya yang paling sering dipakai. Ada juga komen sebenarnya tapi jarang dipakai gitu. Jadi ada create, drop, alter sama truncate buat membersihkan ya. Kemudian ada DML atau data manipulation. Nah, dari objek tadi yang sudah dibentuk, ibaratnya teman-teman itu bikin rumahnya pakai DDL, maka DML ini adalah fungsi untuk mengisi susunan yang sudah kita buat. Jadi misalnya kita itu udah bikin rumah tuh tadi ya dari DDL tadi, ada database, ada tabel, ada kolom, maka DML ini adalah CRUD atau Create, Read, Update, Delete dari data. Paham ya? Jadi misalnya gini teman-teman, tak gambar di Trawayo. Misalnya teman-teman itu ada DML. Nah, DML ini teman-teman itu akan membuat sebuah data ya, atau database. Nah, ini dibikin pakai DML. Gini, set. Nah, DML atau data manipulation. Nanti. DTL dulu ya, data definition dulu. Language. Kemudian kita bikin database. Dari sini kita juga bisa bikin tabel. Nah, biar teman-teman paham. Kemudian di tabel tersebut juga kita bisa bikin namanya kolom ya teman-teman. Misalnya kolom. Kolom. Nah ini pakainya itu DDL. Kayak gini. Tuh. Kolomnya misalnya ID. Kemudian nanti ada nama misal ya. Di sini. Oke. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini pakainya DDL. Nah, dari susunan ini kan nanti ada database ya, atau ada data, atau ada batch of data yang besar ya. Jadi ini ada data, di sini ada data. Data misalnya data satu, ID satu, nama misalnya J gitu ya. Nah, ini kan terdiri dari si tabel ini, yang nantinya itu susunannya itu dari kolom ini ya. Jadi database-nya itu kayak turun gitu ya. Kita anggaplah seperti ini. Jadi susunannya mengikuti kolom dan tabel di sini. Nah, untuk membuat data tersebut kita itu pakainya DTL, DML, Population Language. Nah, ini pakainya DML teman-teman. Nah, kayak gini ya. Jadi perintah DML itu mempengaruhi ada di data sini. Bisa kita gunakan untuk apa? Bisa kita gunakan untuk create, read, update, delete ya. Pakainya apa? Insert. Kemudian untuk read-nya kita bisa pakai namanya itu read, itu pakai select. Kemudian ada update ya kan untuk update. Kemudian delete. Nah kayak gini. Kalau yang di atas pakai drop ya. Jadi ini adalah sebuah DML. DML nanti berkutat ya ini saja. Semua aplikasi pasti menggunakan ini teman-teman, gak ada yang enggak. Kemudian di sini nanti teman-teman itu akan belajar statement namanya. Jadi ada klausa. Misalnya teman-teman ini di sini ingin ngerit ya atau pilih data. Misalnya katakanlah ini tabel user misalnya kayak gini.
Kemudian di sini kita pengen read, maka kita pakai select from users. Kayak gini. Jadi DML itu seperti ini. Kemudian nanti ada klausa namanya. Jadi di sini ada klausa. Misalnya, Kak, itu user aku pengen dapat yang nomor satu dong. Nah, nanti ditambah klausa where ID sama dengan satu. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini namanya itu klausa. Jadi dari nantinya itu perintah read kemudian ditambah klausa nanti ada namanya itu statement. Jadi kumpulannya itu namanya statement. Yang biasa kita gunakan ketika mengakses database. Kayak gini konsepnya ya. Jadi teman-teman udah tahu. Secara simpel seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke DTL atau Data Transaction Language ya. Jadi Data Transaction Language ini adalah sebuah perintah untuk nantinya itu memastikan bahwa perintah yang teman-teman itu perintahkan di database tadi itu bisa berjalan dengan baik. Itu ya. Jadi kalau kita breakdown namanya data transaction language ya. Jadi tulisannya tuh kayak gini. Nah, data transaction language. Langnya nggak usah ya. Data definition language. Kemudian ini data manipulation language. Nah, data transaction ini untuk apa? Data transaction ini memastikan dia itu berjalan dari awal sampai akhir. Katakanlah teman-teman itu misalnya kita punya goals gitu ya, punya goals. Misalnya kita itu ingin membuat sebuah fungsi itu check out misalnya ya check out. Nah, teman-teman itu kan untuk meraih check out tersebut itu kita misalnya mau belanja itu kan dari proses memasukkan keranjang sampai dengan nanti check out itu kan ada step by stepnya ya. Nah, di dalam loading ketika check out itu kan ada beberapa proses ya. Yang biasa saya lakukan ketika check out itu saya start transaction dulu. Kemudian nanti setelah itu kita itu ini abaikan untuk ini ya apa namanya keabsahan penggunaan flowchart ya harus oval harus ini karena kita apa karena saya refleks aja. Kemudian dari start transaction ini kita ambil semua chart ya, ambil semua chart. Kemudian kita totalkan chartnya gitu kan, ya kan, di total belanja. Kemudian kita masukkan ke insert ke order misalnya, tabelnya order, insert order. Nah, kemudian dari insert order itu kita insert untuk order detail atau order item yang banyak itu ya. Kita tandai dengan array kayak gini. Nah, setelah itu kita finish. Jadi finish. Nah, ini proses di dalam mesin, teman-teman, itu membutuhkan waktu, nggak sebentar ya. Jadi membutuhkan waktu. Step by step dari proses ini pastinya ada beberapa kemungkinan itu kegagalan. Dan ini paling sering pemula itu mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Jadi dikiranya semua order itu ketika nantinya itu dia membuat algoritma seperti ini itu pasti berhasil. Padahal enggak. Makanya ada proses namanya itu DTL ya atau Data Transaction Language di mana kita itu mengawali dengan start transaction kemudian diakhiri dengan submit transaction. Kak, misalnya kalau kita nggak nge-submit tapi nge-start aja itu hasilnya gimana? Hasilnya adalah nantinya teman-teman itu tidak akan mendapatkan hasil walaupun prosesnya berhasil sampai ke sini. Jadi dari start ini dia itu nanti menyimpan memori kalau ada proses yang akan berjalan. Kemudian nanti diambil semua cat, total belanja, insert order, order item, kemudian baru submit. Nah, di sini nantinya baru dia itu akan menjalankan secara book ya atau semuanya proses yang tadi sudah lancar atau nantinya itu baru memasukkan data di proses ini. Jadi yang sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu disimpan di cache teman-teman atau gampangnya itu penyimpanan sementara dari database. Pak, kalau misalnya gagal itu gimana? Kalau misalnya gagal kita bisa wrapping atau mengumpulkan semuanya yang ada di sini ya. Jadi dari start transaction ini kita kebelakangin dulu ya. Nah, misalnya seperti ini ya.
Nah, si proses ini semuanya teman-teman itu bisa di wrapping atau dibungkus dengan nantinya itu rollback namanya. Jadi kita itu belajar tiga perintah sebenarnya rollback transaction. Jadi ketika nantinya gagal, misalnya di sini gagal nih, kodenya ada yang salah, prosesnya dilempar 500 gitu kan ya. Nah, teman-teman itu bisa rollback, yang artinya nanti kembali seperti semula. Jadi misalnya teman-teman itu gagal di sini, ya apa yang sudah dimasukkan di database di sini itu bakal kembali lagi atau di rollback. Dan ini jarang dipakai sama pemula. Kalau query-nya satu, nggak jadi masalah ya. Jadi kalau query-nya cuma insert aja, ya nggak usah start transaction. Karena ini beban memori ya teman-teman. Jadi perlu diketahui kalau ini itu beban beban memori di dalam SQL servernya. Jadi gunakan dengan bijak kalau teman-teman itu mau pakai transaction. Mungkin agak cepet ya. Nyantai dulu bentar. Kemudian yang terakhir dan yang paling gampang untuk dihafalkan adalah data control language. Data control ini apa? Dia itu intinya adalah mengatur nantinya teman-teman itu bisa mengontrol database atau objek yang ada di dalam server SQL ya. Jadi nanti teman-teman itu bisa memberi akses, menghapus akses. Jadi perintahnya cuma ada dua, yaitu grant dan revoke saja. Nah, gampang banget. Tapi kalau di dalam instalasinya mungkin agak ribet dikit ya nanti teman-teman. Karena kita harus nanti ngasih password, mungkin nanti ngasih ke IP tertentu yang bisa mengakses database apa saja yang bisa diakses. Nah, itu pengaturan di klausanya si grant sama revoke itu yang harus kita pelajari nantinya. Kayak gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman di sini udah belajar SQL secara utuh ya, tinggal nantinya belajar untuk perintah-perintah tadi yang merupakan bagian dari grup perintah di sini. Kemudian kita lanjut ke NoSQL, teman-teman. Di mana saya akan menggunakan MongoDB sebagai acuannya ya. MongoDB ini berbasis dokumen. Jadi ibaratnya teman-teman tadi di SQL itu susunannya itu tetap ya. Di SQL ini kan susunannya tetap kayak gini ya. Kita mau pakai Maria, kita mau pakai Postgre, kita mau pakai MySQL itu sama aja kayak gini. Tapi kalau MongoDB beda. MongoDB ya, MongoDB itu ibaratnya kayak mobil yang siap pakai teman-teman. Jadi kita install MongoDB nih ya, kita install MongoDB, kita tuh langsung pakai aja, nggak ada apapun gitu lah, ya. Nggak ada yang kita tuh harus inilah itulah itu nggak ada, langsung tinggal install aja dia jalan. Jadi ibaratnya kalau SQL itu kita harus bangun rumah dulu, tentuin skema. Kalau MongoDB atau NoSQL ini kita nggak perlu nantinya atur-atur rumah tadi, kita langsung bisa pakai. Dan MongoDB uniknya itu tiap database atau tiap data itu satu-satu kayak gini teman-teman. Misalnya di sini teman-teman itu mau menyimpan monster misalnya Pikachu gini ya. Nah, kemudian nanti teman-teman itu mau install lagi misalnya ada Charizard gitu ya, misalnya Charizard. Nah, mereka tuh terisolasi menjadi satu bagian atau satu dokumen. Jadi MongoDB ini disebut dengan dokumen base ya. Jadi ini ada dokumen base. Nah, selain MongoDB apa aja? Banyak ya, tergantung teman-teman nantinya mau butuhnya apa dan itu yang harus kita pelajari ya. Kalau kita mau bikin aplikasi A itu pakai apa aja, kalau aplikasi B apa aja, yang cocok gimana dan seterusnya. Ini yang membedakan nantinya teman-teman itu bisa profesional atau enggak. Ketika nanti mungkin teman-teman itu bikin aplikasi chatting, tapi ternyata pakainya SQL, ya, message brokernya nanti mungkin pakai Ajax gitu ya atau Event Stream ini kan benar-benar membuat lambat dan terhambat ya untuk aplikasi kita. Jadi teman-teman di sini tidak hanya belajar untuk bagaimana membuat coding yang bagus, tetapi juga relevansi teknologi itu juga pengetahuan yang sangat penting untuk teman-teman semua di sini untuk berkarir gitu ya. Amit, saya bersihkan ini yang coret-coret. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu pakai NoSQL, ini sekarang banyak banget pilihannya. Nggak cuma MongoDB ya. Di MongoDB saya punya satu sih, MongoDB Atlas. Salah. Bentar, MongoDB Atlas ya.
Nah, teman-teman bisa pakai MongoDB Atlas ini. Ini ada free tier-nya. Ini saya nggak sponsor ya, tapi ada free tier-nya. Kemudian selain MongoDB, teman-teman juga bisa pakai kayak Supabase. Ini juga ada gratisan untuk SQL-nya bahkan. Jadi untuk SQL-nya Supabase ini gratis. Jadi zaman sekarang nggak selalu kita tuh harus punya server ya teman-teman. Semoga nanti ada yang tanya ya, Kak, kalau misalnya pakai MySQL Postgre itu bedanya apa gitu ya. Kalau di Supabase kita pakai Postgre ya. Nah, ini gratis teman-teman. Kita juga bisa pakai Firebase dengan limited version ya. Limited. Nah, ini juga ada database-nya. Teman-teman tinggal pakai aja. Dan kalau teman-teman itu buat testing-testing, Firebase ini cocok banget. Berapa ya? 1.000 request kalau nggak salah ya, total per bulan. Jadi perusahaan ada nggak sih yang pakai kayak gini terus gratis terus Kak? Ada. Yang range-nya nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Aksesnya nggak terlalu tinggi. Kalau teman-teman lebih dari 1.000 ya jangan pakai. Kalau bisa bikin teknologi sendiri bikin teman-teman ya. Jangan tergantung sama teknologi orang. Kalau bikin sendiri itu susah nggak Kak? Ya tergantung ini ya pengetahuan. Gitu. Kira-kira seperti itu untuk NoSQL MongoDB-nya. Oke, kita langsung lanjut ke entity teman-teman. Entity adalah representasi dari objek atau konsep dunia nyata yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dibedakan dari objek pegawai lainnya. Objek dari objek lainnya ya. Di sini teman-teman akan saya ajak bagaimana cara merancang sebuah database atau dalam konsep luarnya itu adalah entity ya atau ERD. Di sini aplikasi yang akan kita buat teman-teman itu adalah sebuah Learning Management System atau LMS. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi berplatform website yang nantinya itu digunakan untuk belajar mengajar ya. Untuk usernya nanti kita punya master, kemudian ada pengajar, kemudian ada murid, kemudian nanti ada fiturnya itu ada kelas, ada modul, ada sertifikat. Nah, di sini kita akan langsung belajar merancang aplikasi ini. Dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapatkan atau kita pelajari di sesi-sesi sebelumnya, mari kita terapkan di sini. Di sini kita akan bikin aplikasi LMS ya. Ingat LMS. Sini aja ya. Set. Nah, aplikasi LMS. Kita bikin rancangannya, teman-teman. Kita bikin tadi syarat-syaratnya. Untuk platformnya itu website, platform web. Kemudian nanti untuk modulnya ada kelas, ini user dulu ya, role-nya, ada master, pengajar, dan siswa. Ini buat teman-teman yang lagi skripsi cocok kayak gini, sambil ngerancang gitu. Modul, kita tadi ada kelas, modul, dan sertifikat ya. Jadi basisnya dia itu kayak bootcamp ya, kelas, fitur, nah, fitur, kayak gini. Untuk membuat aplikasi atau perancangan sederhana, teman-teman, misalnya di sini adalah aplikasi LMS, kita terlebih dahulu itu harus membuat IRD-nya. Jadi urutannya itu IRD dulu ya. Jadi IRD-nya dulu kita bikin. Untuk membuat IRD, teman-teman itu harus membuat kayak rancangan database sederhana. Misalnya di sini ada kelas, ada modul sertifikat. Kemudian role-nya ada master, pengajar, siswa. Misalnya di sini kita bikin user dulu ya. Jadi rancangan database-nya dulu. Rancangan ERD atau Entity Relational Diagram. Nanti hubungannya apa dan seterusnya. Ini secara ringkas kita bikin user dulu. Yang pertama kita untuk semua tipe database atau data database, teman-teman itu membutuhkan namanya itu primary key atau unique ya, unique value yang harus teman-teman punya agar nantinya memudahkan teman-teman itu untuk mengambil data. Kak, misalnya saya nggak mau punya unique value. Apakah boleh? Jawabannya
boleh saja, tapi tidak disarankan. Jadi best practice-nya ya teman-teman harus punya unique value, entah itu nanti pakai UUID atau ID nomor gitu ya. Nah, untuk tiap data user di sini katakanlah kita punya ID, kemudian kita punya nantinya mereka bisa login berarti pada username, kemudian ada password. Karena role-nya ada 3 dan kita pengen persingkat untuk database-nya, karena waktu kita juga singkat ya, kita bisa pakai enum ya. Kita bisa pakai enum dari role. Nah, enum ini nantinya punya pilihan ada master, pengajar atau siswa. Nah, ini enum teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa nantinya itu memakai tipe-tipe jenis data kayak gini untuk pilihan. Nah, enum itu pilihannya. Kemudian selanjutnya untuk misalnya ketika nanti kasusnya gimana Kak? Kasusnya adalah ketika nanti mungkin siswa itu biar nggak bisa login ya, tetapi nggak mungkin dong dia misalnya udah lulus dapat sertifikat 3 tapi ternyata melanggar hak ketentuan atau semacamnya. Kita itu pengen hapus, tapi nggak pengen modul atau sertifikatnya itu terhapus. Gimana caranya? Kita bisa bikin namanya fitur itu soft delete. Nanti kita tandai apakah dia itu delete ya dengan is delete misalnya kayak gini. Kemudian kita tandai dengan default zero atau nol ya atau nol atau enggak kayak gitu. Jadi ketika di delete dia itu defaultnya nol. Ketika kita tidak masukkan value dia defaultnya nol. Nah kayak gini. Nah role ini sukses sudah. Kita bikin kelas ya. Jadi entity kelas. Kalau teman-teman butuh yang lebih rinci lagi, mungkin lebih ke private ya, biar lebih lama. Di sini kita bikin kelas, misalnya berarti artinya user ini nanti itu punya kelasnya masing-masing. Dan kelas tersebut itu pastinya harus terbuka. Berarti kita di sini ada 2 entity ya, teman-teman. Yang pertama itu kelas, yang kedua itu kelas user. Jadi user itu terdaftar di kelas mana. Misalnya di sini ada ID, kemudian nama kelas, kemudian di sini ada nanti mungkin keterangan ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kelas user artinya dia itu punya ID user, kemudian punya ID kelas. Yang nanti akan terhubung ya. Jadi user ini bisa mengakses kelas yang dia punya. Tentunya hanya untuk siswa. Kalau master sama pengajar bisa ngakses nggak? Ya bisa ya. Pengajar itu bisa ngakses kelasnya atau isinya. Masternya itu bisa membuat kelasnya. Jadi ini lebih ke perancangan yang di ini ya praktek ya. Kalau kita praktekkan nanti lebih lama lagi kayak gitu. Kemudian modul teman-teman. Modul ini berarti kan di bawah kelas ya. Kita bikin modul teman-teman. Di sini ada modul. Seperti biasa kita ada ID, kemudian ada nama modul, kemudian mungkin ada materi di sini yang nanti mungkin bentuknya bisa HTML dan seterusnya ya. Modul ini pastinya terikat dengan kelas. Jadi jangan sampai lupa kalau kita akan menambahkan ID kelas ya di sini. Set. Nah, kayak gini teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian ketika nantinya itu user ini sudah sukses ya atau sertifikatnya udah muncul, kita bikin sertifikat di sini teman-teman. Nah, ini. Jadi kelas user sertifikat. Ini biar mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman mau namain sendiri, boleh-boleh aja. Di sini ada ya ID kelas user, kemudian nanti di sini itu mungkin ada peringkat mungkin ya. Kemudian ada nilai, ada apa-apanya di sini ya atau kapan lulus, tanggal lulus misalnya di sini kayak gini. Atau mungkin nanti teman-teman itu pengen template ya. Jadi pakai database saja juga sertifikatnya Kak. Oh, boleh. Yang kita bisa pakai ID format atau ID sertifikat misalnya. Jadi dibikin mastering gitu ya sertifikatnya. Jadi teman-teman itu mudah untuk mengaksesnya. Ini sertifikat ID format, dan seterusnya. Jadi kira-kira dari sini ini perancangan untuk LMS ya. Wah, ternyata rumit ya Kak, baru IRD aja. Iya, baru IRD aja udah kayak gini. Makanya teman-teman itu kalau pengen lebih dalam sambil praktek nanti kita ya. Makanya saya pengen open project nanti. Mungkin saya lebih ringkas lagi di akhir. Kira-kira seperti ini dari aplikasi yang akan kita rancang nanti.
Ini belum nantinya teman-teman itu belajar use case, function, dan seterusnya. Fungsi apa saja sih yang harus kita buat ketika membuat LMS? Kemudian nanti teknologinya apa saja sih? Misalnya website gitu ya. Web ini kan banyak ya, ada pakai mungkin nanti pakai library, mungkin pakai nantinya itu ada ini Kak, OTP WhatsApp kayak gitu. OTP WhatsApp berarti kita butuh layanan misalnya kayak Twilio gitu ya. Kemudian Kak, kita butuh kayaknya ngirim email untuk konfirmasi. Kita bisa pakai Twilio juga. Kemudian kita butuh apa? Misalnya teman-teman WhatsApp gitu ya. WhatsApp bisa pakai WA Gateway atau WhatsApp ya. WhatsApp bisa sih gitu atau Star Sender dan seterusnya. Nanti harus dirancang dari awal. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Kita ke Slido ya. Kita ke Slido. Semoga ini masih update ya. Kita ke Slido teman-teman. Oh, bentar. Oke. Untuk Slido ini benar kali. Bentar. Sama ya. Oke, benar ya berarti. Nih kita lihat pertanyaannya Slido set tak gedein ya. Bang, saya ada materi database cluster pakai MySQL NDB. NDB? Install ya tutor gagal terus kasih saran dong saya install di Debian 12. Wah, ini praktik ya. Database cluster MySQL NDB. Maria database apa? MySQL NDB. Oh, NDB cluster. Ini software ya, teman-teman. Iya. Kalau dilihat ini cuma software. Iya. Hmm. Ah, clustering ya. Ini buat ini kah? Ini yang berbayar kan maksudnya? Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya soal clustering NDB ini. Karena saya belum pernah untuk di Linux itu pakai software atau kayak tambahan ya. Lebih sering di Mac. Kalau selama ini sih saya untuk yang komplek-komplek itu jarang pakai apa namanya? Pakai si NDB ini. Untuk MySQL selama ini cukup sih gitu. Ada lagi? Bentar. Udah nggak ada? Oke, kalau tidak ada di Slido, ada yang mau tanya enggak? Kalau nggak ada kita tutup. Kalau NDB ini saya kurang info ya, jadi mungkin bisa ditindaklanjuti nanti. Untuk presensi jangan lupa ya. Untuk open project dimulai kapan? Kita bakal mungkin rekrut teman-teman di sini yang udah siap dulu ya, karena teknologinya terkini, jadi kekinian banget, dan udah tak bikin untuk rancangan template-nya. Nanti kita bareng-bareng bikin. Atau ada lagi? Kalau sudah, Mas Ali bisa ini sih, bisa tutup apa namanya? Off record aja. Jadi udah selesai aja buat videonya.